warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani, NIM 8775957991, mata kuliah Praktikum IPA di SD, dosen pembimbing Pak Okdiansa MPD. Di sini saya akan melakukan penelitian 10 makhluk hidup, putri malu dan 3 simbiosis. Terima kasih. Kegiatan praktikum 1, ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan praktikum ini adalah mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu 1. Alat tulis, 2. Tabel pengamatan, 3. Alam sekitar. Sekarang saya akan mulai mengamati makhluk hidup yang ada di sekitar saya. Adapun 10 makhluk hidup yang saya amati yaitu 5 hewan dan 5 tumbuhan. 1. Hewan kucing. Hewan mamalia yang berbulu, berkaki 4, melahirkan dan memiliki kemampuan berburu serta peka terhadap lingkungan sekitarnya. 2. Hewan sapi. Sapi adalah hewan mamalia besar yang hidup di darat, memakan tumbuhan, berkembang biak dengan melahirkan dan dimanfaatkan manusia untuk daging, susu, serta tenaga. 3. Hewan ayam. Ayam adalah hewan unggas yang berbulu, bertelur, dan hidup di darat dengan ciri khas paruh, sayap, serta 2 kaki. 4. Hewan ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di air, bernafas dengan insang, dan memiliki sirip serta tubuh yang menyesuaikan untuk bergerak di dalam air. 5. Hewan burung. Burung adalah hewan unggas yang berbulu, bersayap, bertelur, dan sebagian besar mampu terbang, serta hidup di darat maupun udara. 6. Pohon sawo. Pohon sawo adalah tumbuhan berkayu yang dapat berbuah, berkembang biak dengan biji, dan memiliki bagian lengkap seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. 7. Pohon mangga. Pohon mangga adalah tumbuhan berkayu yang menghasilkan buah, berkembang biak dengan biji, dan memiliki bagian lengkap seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nangka sama seperti pohon mangga dan sawo, dia bisa berkembang biak dengan biji serta memiliki bagian lengkap. 9. Pohon pisang. Pisang adalah tumbuhan yang tidak berkayu yang berkembang biak dengan tunas, memiliki daun lebar dan menghasilkan buah yang bermanfaat bagi manusia. Dan yang terakhir adalah kelapa sawit. Kelapa sawit adalah tumbuhan tropis yang berbatang tunggal dengan daun menyirip yang menghasilkan buah dalam tandan dan berkembang biak melalui biji. Dari 10 makhluk hidup tersebut, ke-10-nya memiliki ciri-ciri umum yang dimiliki yaitu bergerak, bernapas, perlu makan atau nutrisi, tumbuh dan berkembang biak. Kesimpulannya, makhluk hidup memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dari benda mati seperti bernapas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh, dan berkembang. Kegiatan praktikum 2, gerak pada tumbuhan. Tujuan praktikum ini untuk mengamati gerak seismonasti dan gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu. Adapun alat dan bahan: 1. Pot berisi tanah dan tanaman putri malu. 2. Kotak berwarna hitam. 3. Stopwatch. 4. Alat tulis dan penggaris. 5. Tabel pengamatan. Seismonasti pada tumbuhan putri malu adalah gerak menutupnya daun akibat rangsangan sentuhan atau getaran. Jenis sentuhan pada daun putri malu terbagi menjadi 3, yaitu 1. Halus, 2. Sedang, 3. Kasar. Gerak niktinasi adalah gerak menutup dan membuka daun pada putri malu yang dipengaruhi oleh perubahan cahaya siang dan malam sebagai bentuk adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Simpulannya, pada tumbuhan putri malu terdapat 2 jenis gerak nasti. Yang pertama, seismonasti. Terjadi karena rangsangan sentuhan atau getaran, ditandai dengan daun menutup dan tangkai merunduk secara cepat sebagai bentuk perlindungan diri. Niknasti.
terjadi karena perubahan cahaya siang dan malam, ditandai dengan daun menutup pada malam hari dan membuka kembali di siang hari. Keduanya terjadi akibat perubahan tekanan turgor pada sel dan tidak dipengaruhi arah rangsangan. Kegiatan praktikum 3, simbiosis. Tujuan praktikum ini untuk mengetahui jenis-jenis simbiosis, mutualisme, parasitisme, dan kompetensi, serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun alat dan bahan yaitu buku tulis, alat tulis, dan lingkungan sekitar. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang hidup bersama. Simbiosis dibagi menjadi 3 yaitu mutualisme, parasitisme, dan kompetensi. 1. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang dimana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain dirugikan. Contohnya bunga dan ulat, bunga yang dirugikan dan ulat yang diuntungkan. Manusia dengan panu, manusia yang dirugikan, panu yang diuntungkan. 2. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana keduanya saling diuntungkan. Contohnya, bunga dan kupu-kupu, tumbuhan jambu biji dengan semut arang-arang, cacing dengan tanah. 3. Simbiosis kompetensi. Kompetensi hubungan antara makhluk hidup yang saling bersaing untuk mendapatkan kebutuhan hidup, seperti makanan, tempat, cahaya, atau pasangan. Contohnya, lele yang merebutkan makanan, ayam yang merebutkan makanan, dan semut yang merebutkan makanan. Jadi kesimpulannya yaitu simbiosis merupakan hubungan antar makhluk hidup yang dapat berupa mutualisme, parasitisme, dan kompetensi. Setiap jenis simbiosis memiliki dampak yang berbeda bagi makhluk hidup yang terlibat.